Guys, kita lanjut. Ketika 4 dari Thunder Crow Clan pergi, Nine Nether dan Mo Feng menatap Mu Chen dengan harapan di mata mereka sudah menetes. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia mengeluarkan pasta darah spiritual. Seketika, kilau darah tersapu dan aura darah berfluktuasi, yang menyebabkan cahaya merah muncul di wajah mereka. Ini adalah embrio pasta darah spiritual. Tatapan Nine Nether dan Mo Feng terpaku pada embrio pasta darah spiritual. Bahkan dengan karakter acuh tak acuh dan dingin yang terakhir, wajahnya ditutupi shock. Mereka dapat berharap bahwa pasta darah spiritual di meteorit ini tidak akan lemah. Tetapi mereka tidak pernah berharap pasta darah spiritual akan terbentuk menjadi embrio. Jika orang-orang dari klan Gagak Guntur tahu tentang ini, mereka mungkin akan merasa menyesal sampai-sampai usus mereka akan berubah menjadi hijau. Setelah beberapa lama, Nine Nether adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya dan nada suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mo Feng juga dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan kejutan yang menyenangkan di matanya. Mereka belum memasuki Divine Beast Origin tetapi mereka sudah mendapatkan embrio pasta darah spiritual. Keberuntungan mereka benar-benar cukup bagus. Bagaimana cara kita membagi embrio pasta darah spiritual ini? Mu Chen memandang mereka bertiga saat dia menanyakan pertanyaan yang sangat sensitif ini. Embrio pasta darah spiritual sangat berharga dan jika mereka tidak membaginya dengan baik, itu akan dengan mudah menyebabkan beberapa gesekan di antara mereka. Meskipun Mu Chen mempercayai hubungannya dengan Nine Nether, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Mo Feng dan Mo Ling. Mo Feng dan Mo Ling bertukar pandang sebelum melihat Mu Chen. Makna di balik tindakan mereka jelas. Mereka akan menyerahkannya kepada Nine Nether untuk memutuskan masalah ini. Ketika Nine Nether melihat bahwa semua orang sedang menunggunya, dia merenung sebentar, sebelum tersenyum, item ini sudah menjadi entitas, jadi tidak mungkin kita membaginya sama seperti sebelumnya. Mengapa kita tidak memperbaikinya bersama-sama dan itu murni akan bergantung pada keberuntungan untuk melihat siapa yang paling bisa memperbaikinya. Arti Nine Nether jelas. Mereka akan mengeluarkan embrio pasta darah spiritual dan mereka berempat akan memperbaikinya bersama-sama. Dengan cara ini, itu akan dianggap agak adil dan karenanya, Mo Feng dan Mo Ling tidak memiliki pendapat tentang itu, lalu menganggukkan kepala mereka. Mu Chen secara alami tidak keberatan dengan masalah ini. Menilai dari kecepatan kita saat ini, mungkin perlu setengah hari lagi sebelum kita meninggalkan sabuk meteorit ini. Mari manfaatkan momen untuk menyempurnakannya. Ada segala macam jenius dari klan lain di asal binatang surgawi, jadi persaingannya juga akan sangat ketat. Setiap peningkatan kekuatan kami akan memberi kami peluang lebih tinggi untuk berhasil juga. Nine Nether melirik sabuk meteorit yang tak berujung dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mu Chen dan dua lainnya menganggukkan kepala mereka sekali lagi. Meskipun embrio pasta darah spiritual sangat berharga, efeknya secara alami akan lebih baik jika mereka dapat menggunakannya sebagai bahan untuk memurnikan menjadi pelet. Tetapi saat ini, mereka jelas tidak memiliki kemewahan waktu itu. Menghadapi persaingan kejam di Divine Beast Origin, mereka harus menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki saat ini dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka. Mereka berempat telah membuat keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Mereka segera duduk dalam formasi persegi. Pada saat yang sama, Mo Feng mengepalkan tinjunya dan lonceng emas, berkedip dengan cahaya abnormal, muncul di tangannya. Permukaan bel berwarna emas dan rune kuno muncul pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melihatnya dengan penuh perhatian, mereka akan menyadari bahwa tanda di atasnya tampak seperti burung phoenix yang mengaum. Mo Feng menjentikkan jarinya dan lonceng emas mengembang di udara saat meninggalkan tangannya dan berubah menjadi lonceng emas yang menyelimuti mereka berempat. Cahaya keemasan secara bertahap ditarik dari permukaan lonceng emas dan berubah menjadi bentuk yang substansial. Lalu keempat siluet mereka disembunyikan. Melihat dari jauh, sepertinya tidak ada orang di meteorit ini. Ini adalah Phoenix Bell, artefak surgawi peringkat peerless dengan pertahanan dan kemampuan bersembunyi. Dengan item ini, kita akan dapat dengan aman memperbaiki embrio pasta darah spiritual dan kita juga dapat menyembunyikan aura darah dari penyelidikan para ahli lainnya. Ketika Nine Nether melihat ekspresi kekaguman di wajah Mu Chen, dia menjelaskan. Kalau begitu, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Mu Chen dengan lembut merasa lega dan juga merasa sedikit iri. Artefak Divine peringkat peerless sudah dianggap sebagai puncak di antara artefak Divine.
Kekuatan artefak Divine semacam itu tidak berada pada level artefak Divine tingkat tinggi biasa. Sampai sekarang, mungkin hanya piramida penekan setan cahaya bintang yang lebih kuat dari artefak ini. Namun, sangat disayangkan bahwa artefak Sein seperti kapak besar di tangan seorang anak untuknya dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatannya. Dengan demikian, dia hanya bisa berpisah dengan harta itu dan memberikannya kepada Mandala. Adapun artefak surgawi peringkat Peerless, dia juga memiliki satu di tangannya, pilar iblis Meru besar. Meskipun itu adalah artefak tidak menyenangkan kuno, Mu Chen telah menemukan kekurangan di dalamnya saat kultivasinya meningkat. Meskipun aura tak menyenangkan itu menakjubkan, itu adalah kekuatan eksternal. Menurut tebakan Mu Chen, sepertinya ada inti yang hilang. Jika tidak, itu tidak akan hanya memiliki kekuatan seperti itu dan ini mungkin tidak diperhatikan oleh Istana Naga Iblis. Mu Chen menghela nafas, lalu menenangkan hatinya sebelum membuka telapak tangannya dan embrio pasta darah spiritual perlahan naik, sebelum melayang di tengah mereka berempat. Mari kita mulai. Nine Nether melirik mereka bertiga, lalu menutup matanya. Setelah menyatukan tangannya, kekuatan energi spiritual menyembur keluar, yang menyelimuti embrio pasta darah spiritual. Saat energi spiritual diserap, untaian kabut merah terbang keluar dari embrio pasta darah spiritual dan Nine Nether membuka bibirnya dan memasuki tubuhnya. Ketika 9 Nether bergerak, 3 lainnya tidak lagi ragu-ragu dan mereka juga membentuk segel. 3 aliran energi spiritual menyelimuti embrio pasta darah spiritual, tidak mengganggu satu sama lain saat mereka mengekstrak untaian kabut merah ke dalam tubuh mereka. Ketika untaian pertama kabut merah yang sangat padat memasuki tubuh Mu Chen, tubuhnya bergetar tak terkendali. Kabut yang lemah dan tampak lemah berubah menjadi magma mendidih saat mengalir melalui anggota badan dan meridiannya. Pada saat itu, Mu Chen bahkan bisa mendengar suara mendesis yang datang dari tubuhnya. Tubuhnya saat ini dengan rakus melahap gelombang panas, mengabaikan suhu mendidih. Arus mendidih larut dalam daging dan darahnya, dan di jalurnya, daging dan darahnya telah memancarkan vitalitas yang mencengangkan dan gelombang energi yang menakutkan berangsur-angsur tumbuh. Kekuatan yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual itu tidak diragukan lagi lebih kuat daripada pasta darah spiritual yang dia ambil sebelumnya. Menurut tebakan Mu Chen, hanya seteguk kabut merah saja yang sebanding dengan satu pelet pasta darah spiritual. Meteorit itu melakukan perjalanan melalui sabuk besar meteorit dengan mereka berempat di atasnya, bergerak menuju matahari yang menyilaukan di tengahnya dengan mereka berempat duduk di atasnya tanpa bergerak. Di tengah mereka berempat, embrio pasta darah spiritual perlahan berputar, terus-menerus memancarkan kabut merah yang dilahap oleh mereka berempat. Pemurnian berlangsung selama setengah jam. Napas yang agak merah perlahan keluar dari mulut Mu Chen. Dia bisa merasakan daging dan darahnya semakin panas dan hidup, seolah-olah energinya ingin meledak. Selanjutnya, Mu Chen tercengang karena aura darah di tubuhnya semakin kuat, tato naga sejati dan Phoenix di bagian depan dan punggungnya sedikit bergetar. Gemetar membuat mereka tampak seolah-olah akan bangun. Ketika pikiran itu melintas di benak Mu Chen, tubuhnya bergetar hebat dan cahaya merah memancar keluar dari tubuhnya, langsung membuat pakaiannya menjadi abu. Ketika pakaiannya hancur, tato naga besar berwarna ungu keemasan diam di dadanya, tapi itu memancarkan tekanan yang menakutkan. Pada saat yang sama, di punggungnya ada tato Phoenix sejati dengan sayap terlipat. Sayapnya bergetar dengan tekanan mengerikan yang sama yang mulai menyebar juga. Dua tekanan menakutkan berfluktuasi di sekitar Mu Chen, yang menyebabkan ruang bahkan sedikit bergetar. Keributan itu langsung mengejutkan Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling untuk bangun dan mereka melihat Mu Chen, yang matanya tertutup. Tato naga dan Phoenix pada dirinya memiliki keterkejutan muncul di wajah mereka. Ini adalah tekanan Phoenix sejati dan tekanan naga sejati. Mo Feng dan Mo Ling berseru, dengan yang pertama tidak dapat mempertahankan ketenangannya yang acuh tak acuh, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara kandung memiliki garis darah klan Phoenix, sehingga mereka sangat sensitif terhadap tekanan Phoenix sejati. Pada saat ini, mereka dapat merasakan bahwa tubuh mereka mulai bergetar ketika tekanan True Phoenix menyebar. Phoenix sejati, Kaisar klan Phoenix. Bahkan jika tekanan Phoenix sejati bukan miliknya, tekanan itu masih agak mengejutkan. Mengapa dia memiliki tekanan naga sejati dan Phoenix?
Mo Ling tercengang. Secara umum, hanya keturunan naga sejati dan Phoenix yang bisa memiliki tekanan seperti itu. Tapi tidak peduli bagaimana mereka memandang Mu Chen, dia adalah manusia yang asli dan murni. Meskipun Nine Nether agak terkejut, wajahnya tidak memucat karena syok seperti dua lainnya. Bagaimanapun, dia tahu tentang fisik naga Phoenix Mu Chen sejak lama, dan apa yang disebut tekanan naga dan Phoenix sejati, berasal dari Sutra Naga Phoenix, yang dia kembangkan. Jika dia berhasil menyelesaikan kultivasi teknik ini, belum lagi tekanan naga sejati dan Phoenix, dia bahkan mungkin memiliki kekuatan naga sejati dan Phoenix. Sepertinya Sutra Naga Phoenix miliknya membaik. Nine Nether dengan serius menatap Mu Chen, yang matanya tertutup, saat kegembiraan muncul di hatinya. Saat mereka semakin dekat dengan asal binatang surgawi, jika Mu Chen lebih kuat, maka panen mereka juga akan lebih besar. Ketika Nine Nether bergumam pada dirinya sendiri, raungan naga dan tangisan Phoenix tiba-tiba bergema dan mereka bertiga menyaksikan dengan kaget memenuhi wajah mereka bahwa embrio pasta darah spiritual sebelum mereka diserap oleh kekuatan yang kuat. Seketika, dua arus kabut merah menyembur keluar dan mengalir ke tato naga sejati dan Phoenix di dada dan punggung Mu Chen masing-masing. Saat kabut merah terus mengalir, mereka bertiga langsung terkejut melihat bahwa tato naga sejati dan Phoenix telah sedikit membuka mata mereka. Ketika celah kecil dari mata naga sejati dan Phoenix terbuka, tiga orang yang duduk di depan Mu Chen mendengar raungan naga yang mengintimidasi dan tangisan burung Phoenix tiba-tiba terdengar darinya. Pada saat itu, mereka bertiga langsung melebarkan pupil mereka. Mereka bisa merasakan gelombang menakutkan dari kekuatan kebangkitan dari tubuh Mu Chen. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh naga sejati dan Phoenix. Namun, kekuatannya tampak lebih tak terbatas dan masif dari sebelumnya. Mo Feng dan Mo Ling merasakannya lebih intens, karena mereka juga memiliki garis keturunan klan Phoenix di dalamnya, sedangkan Phoenix sejati adalah kaisar asli klan Phoenix. Jadi, ketika Phoenix sejati mungkin terbangun di dalam tubuh Mu Chen, kedua tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar untuk sesaat. Mereka bahkan memiliki persepsi yang salah bahwa Mu Chen, yang duduk di depan mereka, bukanlah manusia, tetapi eksistensi superior dari klan Phoenix yang membuat mereka memujanya. Mengapa dia memiliki kekuatan Phoenix sejati yang begitu kuat? Ketidakpedulian di wajah Mo Feng telah lama menghilang saat dia melihat Mu Chen, yang matanya tertutup, dengan tidak percaya. Bahkan di klan Phoenix, tekanan Phoenix sejati bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Tapi sekarang, itu muncul dari Mu Chen. Nine Nether menarik napas dalam-dalam juga dengan keterkejutan di matanya. Dia tahu bahwa Mu Chen telah mengolah Sutra Naga Phoenix. Jadi meskipun Mu Chen memiliki jejak tekanan True Phoenix di masa lalu, itu mengejutkan, tetapi tekanannya terlalu lemah. Selain mengejutkan orang lain, tidak ada penggunaan praktis, hanya penampilan. Tapi sekarang, tekanan True Phoenix yang meledak dari tubuh Mu Chen semakin kuat sampai-sampai mereka akan merasa takut sebagai Divine Beast yang memiliki Phoenix Bloodline ketika menghadapi tekanan itu. Bahkan kekuatan mereka akan terasa sedikit tertekan karena ini. Tekanan ini tidak dapat dihindari kecuali seseorang memiliki kekuatan mutlak untuk kebal terhadap tekanan semacam itu. Itu karena tekanan berasal dari garis keturunan dan bangsawan dari Phoenix sejati. Sementara mereka bertiga terkejut, tato naga sejati dan Phoenix meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di tubuh Mu Chen dan kekuatan hisap yang mengerikan meledak. Kekuatan hisap bukan milik mereka, dan embrio pasta darah spiritual yang melayang di tengah mereka bergetar hebat saat dua arus merah bersiul darinya. Kedua arus merah itu berukuran 10 kaki, mengandung aura darah yang sangat besar saat mereka benar-benar dimakan oleh tato naga sejati dan Phoenix. Menonton adegan ini, mereka bertiga sedikit kosong saat mereka menatap Mu Chen. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan setengah hari bagi mereka untuk dapat menyerap seuntai aura darah dari embrio pasta darah spiritual. Tetapi pada saat ini, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen seperti ikan paus. Kecepatan hisap membuat mereka merasa iri. Menyerap lebih cepat. Ketika Mo Ling melihat paus melahap gelombang aura darah, kekuatan hisap meledak sekali lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Meskipun embrio pasta darah spiritual memiliki aura darah yang sangat besar, bahkan satu dengan skala yang lebih besar mungkin tidak dapat menahan tato naga sejati dan Phoenix yang seperti ikan paus.
Jadi jika mereka tidak memanfaatkan momen untuk menyerap kabut, maka tidak akan ada yang tersisa untuk mereka. Ketika Nine Nether dan Mo Feng mendengar kata-katanya, mereka segera mengangguk dan tidak lagi berbicara, lalu memusatkan pikiran mereka untuk menyaring untaian aura darah dari embrio dan dengan cepat menyerapnya. Saat mereka memperbaikinya, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen meledak dengan kekuatan hisap yang menakutkan, seperti yang diharapkan, langsung menyebabkan dua sinar merah keluar dari embrio. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat dua balok merah, yang kira-kira 10 kaki sebelumnya, melihat untaian menyedihkan yang mereka serap, sudut bibir mereka tidak bisa menahan berkedut. Tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin baru permulaan. Selama hampir setengah jam berikutnya, tato naga sejati dan Phoenix di tubuh Mu Chen terus-menerus melahap seperti ikan paus saat sinar dengan aura darah yang kuat mengalir tanpa henti ke arah mereka. Di bawah perfusi besar-besaran, naga sejati ungu emas dan tato Phoenix secara bertahap memiliki faksi merah pada mereka. Lebih jauh lagi, tato naga sejati tampaknya telah menjadi lebih besar dan tubuhnya menggeliat dengan kekuatan, sementara sisiknya tampak ditempa dari batu kecubung dan emas, terlihat tidak dapat dihancurkan. Tato Phoenix sejati juga semakin dalam dan sayapnya yang terlipat sedikit terbuka. Namun, mata naga sejati dan tato Phoenix tidak terus terbuka, tersisa di celah kecil. Namun meski begitu, kekuatan yang terpancar dari mereka telah menyebabkan Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling terkejut di dalam hati mereka. Pada saat ini, dia mungkin bisa mengintimidasi cukup banyak orang jika dia ingin berpura-pura berasal dari klan naga atau Phoenix, kecuali fakta bahwa dia tidak bisa menunjukkan wujud binatang surgawi. Juga pada saat inilah embrio pasta darah spiritual, yang telah berputar di antara mereka, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan bertahap setelah begitu banyak penyerapan dan retakan mulai muncul di permukaan embrio. Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling melihat celah itu dan mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Menurut sudut pandang tertentu yang normal, embrio pasta darah spiritual sudah cukup untuk mereka serap selama berhari-hari. Tetapi karena keberadaan Mu Chen, itu sudah habis bahkan setelah setengah hari. Hanya saja kali ini, mungkin sekitar 90% dari aura darah yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual itu diserap oleh Mu Chen saja. Kali ini, Mu Chen jelas paling diuntungkan. Nine Nether memberikan pandangan minta maaf kepada Mo Feng dan Mo Ling. Bagaimanapun, itu adalah sarannya untuk metode berbagi dan menilai dari situasi saat ini, saudara kandung itu jelas menderita kerugian besar. Menghadapi permintaan maafnya, Mo Feng menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak terganggu oleh itu. Meskipun embrio pasta darah spiritual sangat berharga, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan yang lain di asal binatang surgawi. Selain itu, metode berbagi ini telah disetujui oleh mereka semua sebelumnya dan Mu Chen mungkin tidak pernah menyangka akan mendapat banyak manfaat darinya. Jumlah retakan secara bertahap meningkat pada embrio pasta darah spiritual. Menjelang akhir, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan membiarkan Mu Chen mengekstrak sedikit aura darah terakhir. Saat sinar terakhir terbang keluar, embrio pasta darah spiritual, yang awalnya menyilaukan, langsung menjadi redup dan kilaunya menghilang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi abu saat jatuh. Aura darah yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual ini jelas telah benar-benar habis. Ketika embrio pasta darah spiritual menghilang, tato naga dan Phoenix di tubuh Mu Chen tampaknya telah merasakan ini dan kilaunya berangsur-angsur berkurang saat mereka kembali menjadi tato di dada dan punggung Mu Chen. Tatapan Mu Chen juga tiba-tiba terbuka saat ini. Pupil hitamnya masih terlihat dalam tetapi pada saat itu ketika dia membuka matanya, ada seekor naga dan Phoenix berkedip di matanya dan tekanan yang menakjubkan tiba-tiba menyapu. Di bawah tekanan itu, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling segera mengedarkan energi spiritual mereka, karena tekanan tersebut telah menyebabkan sirkulasi energi spiritual di tubuh mereka melambat. Tapi untungnya, tekanan itu datang dengan sangat cepat dan juga menghilang dengan cepat juga. Hanya dalam beberapa napas waktu, itu benar-benar menghilang dan murid Mu Chen kembali normal. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tato naga sejati di dadanya, sebelum tatapannya berkedip. Meskipun tampaknya tidak ada banyak perubahan pada tato naga dan Phoenix, Mu Chen tahu bahwa dia telah meningkat sekali lagi dalam sutra naga Phoenix.
Meskipun dia masih memiliki jarak ke tingkat kedua, Mu Chen bisa merasakan kesempatan dan berharap untuk menerobos. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya menjadi lebih kuat melalui kultivasinya, terutama tato naga dan phoenix. Mereka tampaknya samar-samar memiliki kekuatan khusus. Secara umum, kultivasi kali ini memiliki peningkatan yang cukup besar dalam kekuatan bertarungnya. Ketika Mu Chen tenggelam dalam peningkatan kekuatannya, batuk lembut bergema di depannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Nine Nether dan dua lainnya menatapnya. Ketika Mu Chen melihat tatapan ketiganya, kecanggungan langsung muncul di wajahnya. Meskipun dia dalam kultivasinya, dia tahu apa yang terjadi. Dia melirik abu di tanah. Itu adalah sisa-sisa embrio pasta darah spiritual, karena aura darah di dalamnya telah benar-benar tersedot hingga kering. Maaf tentang itu, saya tidak tahu bahwa itu akan sangat sombong. Mu Chen segera meminta maaf. Bagaimanapun, mereka berempat memiliki bagian dalam embrio pasta darah spiritual dan dia telah menyerapnya dengan cara yang begitu sombong. Itu secara alami tidak adil bagi mereka bertiga. Meskipun dia dan Nine Nether tidak akan peduli tentang masalah ini, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Mo Feng dan Mo Ling. Jika kita bisa menemukan harta karun lain di Divine Beast Origin, aku akan menggunakannya untuk menebusnya untuk kalian. Ketika Mo Feng dan Mo Ling melihat ekspresi minta maaf di wajah Mu Chen, yang pertama tidak berbicara, tetapi melihat tato naga dan phoenix di tubuh Mu Chen, sementara yang terakhir cemberut di bibirnya. Oke, anggap saja kamu melewati masalah ini, kami tidak akan bertengkar dengan paus seperti kamu. Mu Chen tersenyum kering saat dia mengambil pakaian, menutupi tubuhnya dan juga menghalangi pandangan Mo Feng. Mo Feng menarik kembali pandangannya dan menatap tajam ke arah Mu Chen. Dia telah melihat yang terakhir lebih di dalam hatinya. Awalnya, ia hanya mempertahankan mata pengamat tentang masalah partisipasi Mu Chen. Itu karena, dalam pandangannya, bahkan jika Mu Chen berhasil mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, itu tidak berarti apa-apa. Mereka berdua bukanlah apa-apa di hadapannya. Tapi setelah masalah sebelumnya, dia tahu bahwa Mu Chen mungkin menyembunyikan banyak hal. Jadi jika dia masih memandangnya dengan acuh tak acuh, maka itu berarti dia bodoh. Mungkin dengan partisipasi orang ini, mereka mungkin benar-benar dapat memperoleh hasil yang tidak terduga dalam perjalanan ke Divine Beast Origin ini. Kami mencapai asal binatang surgawi, saat pikiran beredar di benak Mo Feng, suara Nine Nether tiba-tiba terdengar. Hati ketiganya bergetar sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat bahwa sabuk meteorit yang tak berujung akhirnya berakhir. Di ujungnya adalah benua kuno besar tanpa akhir yang melayang di kehampaan. Benua ini dipenuhi dengan aura sunyi. Bahkan jika mereka masih jauh, mereka masih terkejut sampai-sampai napas mereka membeku. Samar-samar, ada raungan binatang purba dan kuat yang tak terhitung banyaknya yang bergema dari zaman kuno. Mereka akhirnya mencapai asal binatang surgawi. Saat cahaya menyilaukan berkembang di depan Mu Chen, dia bisa melihat benua besar dalam cahaya. Benua itu sangat besar, bahkan jika Mu Chen masih di langit, dia masih tidak bisa melihat ujungnya, dan seluruh benua memancarkan aura sunyi dan tak terbatas. Ini adalah asal binatang surgawi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di zaman kuno, banyak ahli telah berkumpul di wilayah seluruh benua binatang suci ini, mengumpulkan 20 hingga 30% dari puncak keberadaan alam binatang spiritual. Dengan demikian menyebabkan perhatian klan Fin dan mereka dengan cepat menurunkan kehancuran di atasnya, secara langsung menyebabkan alam binatang spiritual sangat menderita dalam sekejap. Saat Mu Chen menghela nafas dengan kekaguman di hatinya, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat Divine Beast Origin dengan noda keheranan di wajahnya. Karena Divine Beast Origin terletak di kehampaan, dia memiliki pandangan yang luas dan Mu Chen bisa melihat kawah yang berukuran beberapa juta kaki di Divine Beast Origin. Melihat dari langit, orang bisa melihat cetakan telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan itu tampak seperti turun dari langit saat merobek asal binatang surgawi ini dan jurang segudang kaki yang tak terhitung banyaknya menyebar, memotong asal binatang surgawi yang mengubah medan. Kekuatan destruktif hanyalah sebuah Armageddon. Seseorang bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak keberadaan yang kuat telah direduksi menjadi abu dari telapak tangan ini. Di bawah telapak tangan ini,
Bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Mandala mungkin tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh klan Fin selama zaman kuno. Nine Nether berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, saat berada di sisi Mu Chen. Meskipun alam binatang spiritual mempraktekkan hukum predator dan dipenuhi dengan kompetisi yang kejam, ini hanya hukum di alam binatang spiritual. Tapi klan Fin, yang tiba-tiba muncul, telah melanggar hukum ini. Mereka menyerang dan apapun yang tidak sama dengan mereka akan dihancurkan. Itu juga tepat agar seluruh dunia seribu besar akan melihat klan Vien sebagai musuh besar. Perang pertahanan telah menyebabkan kekuatan yang tak terhitung di dunia seribu besar menghilang, bersama dengan jatuhnya keberadaan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, semua dendam dikesampingkan dan semuanya difokuskan untuk melindungi dunia seribu besar sebagai tujuan mereka. Wajah Mu Chen sedikit serius. Meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dari perang itu, semua orang tahu bahwa klan Fin tidak sepenuhnya mundur dalam kekalahan. Dalam pertempuran itu, meskipun dunia seribu besar membayar harga yang mahal, itu tidak bisa dianggap sebagai kemenangan mereka. Itu karena ada banyak wilayah luas dari dunia seribu besar yang direbut oleh klan Fin dan mereka masih memangsa mereka di perbatasan. Saat mereka telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, Mu Chen tidak akan ragu sedetik pun bahwa klan Fin akan melepaskan invasi destruktif lainnya. Pada saat itu, dunia seribu besar akan menghadapi kesengsaraan pemusnahan. Hanya memikirkannya, hati Mu Chen terasa agak berat, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menenangkan hatinya, sebelum melihat asal binatang surgawi, yang mereka dekati dengan cepat, sebelum matanya tiba-tiba berkontraksi. Dia melihat bahwa dalam cetakan telapak tangan yang besar, tampaknya ada 4 kolosi dari beberapa kaki yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti puncak yang menjulang tinggi. Tapi untuk beberapa alasan, mereka membuat Mu Chen merasa takut. Itu bukan puncak, kembali ketika klan Vien meluncurkan serangan mereka, pembangkit tenaga listrik puncak dari Divine Beast Origin telah merasakannya sebelumnya dan berusaha untuk menghalangi mereka, memberikan kehidupan di tanah ini kesempatan untuk melarikan diri. Nine Nether memandang 4 puncak dengan hormat, binatang surgawi super, kura-kura surgawi skater yang memiliki kekuatan di alam penguasa surgawi dengan pertahanan yang bahkan penguasa surgawi dengan level yang sama tidak bisa hancurkan. Namun meski begitu, itu masih tidak berhasil menghalangi serangan destruktif yang menggabungkan kekuatan banyak raja dari klan Fin. Tubuhnya telah hancur di bawah serangan itu dan hanya 4 anggota tubuhnya yang berdiri tegak, melindungi nyawa orang lain. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah sedikit lebih serius sehubungan dengan pembangkit tenaga listrik di dalam hatinya. Pada saat itu, jika dia ingin melarikan diri, dengan kekuatannya yang kuat, dia mungkin bisa melarikan diri. Tapi itu tetap untuk kehidupan asal binatang surgawi. Bahkan jika itu tidak berhasil melindungi asal binatang surgawi, keinginannya layak untuk dihormati. Ketika Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, meteorit di bawah kaki mereka masuk ke atmosfer asal binatang surgawi, di bawah gesekan dari kecepatan tinggi, meteorit dengan cepat memanas dan api mulai naik. Mu Chen dan yang lainnya segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, kemudian tanah di bawah melebar di mata mereka, memberi tahu mereka bahwa mereka akhirnya mencapai asal binatang surgawi. Bola api melesat melintasi cakrawala, sebelum tanah kuno dan tersebar mulai terlihat jelas di mata mereka. Aura sunyi yang berhembus membuat mereka merasa seperti kembali ke zaman kuno. Ayo pergi, saat mereka melihat tanah semakin dekat, Nine Nether berteriak, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar, dengan Mu Chen dan 2 lainnya mengikutinya. Mereka berempat telah muncul di gunung yang jaraknya sangat jauh. Ketika mereka mendarat di tanah, suara gemetar terdengar dari kejauhan dan tanah bergetar dengan retakan menyebar di tanah. Kelompok Mu Chen melihat ke arah itu dan melihat api naik dari tanah. Meteorit itu telah menghancurkan lubang yang dalam ke tanah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah asing ini. Wilayah ini dipenuhi dengan aura yang sunyi. Namun, itu compang camping, dan dia masih bisa merasakan kehancuran dari zaman kuno. Ada pohon-pohon besar setinggi ribuan kaki berdiri di wilayah ini seperti gunung-gunung besar, dengan daun dan cabang-cabangnya menyebar, menyelimuti radius 1000 kaki, terlihat sangat megah. Batu seperti raksasa tersebar di sekitar dan,
Melihat dari jauh, mereka tampak seperti patung yang tertidur, dan sepertinya ada tekanan khusus yang menyebar. Selamat datang di asal binatang surgawi. Ketika Mu Chen melihat sekeliling, Nine Nether dengan ringan tersenyum dari samping. Mu Chen tersenyum, lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dan melihat apa yang tampak seperti bola api yang tak terhitung banyaknya jatuh dan menghantam area yang berbeda di Divine Beast Origin. Sepertinya orang-orang dari klan binatang spiritual lainnya telah mencapai juga. Mo Feng melihat pemandangan ini, lalu samar-samar membuka mulutnya. Ketika dia berbicara, ekspresi keempatnya menjadi dingin dan tatapan mereka berubah sedikit lebih serius. Mereka tahu bahwa persaingan asal binatang surgawi akan dimulai sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Chen memandang Nine Nether dan bertanya, dia terlalu asing dengan asal binatang surgawi, jadi, dia tahu sedikit tentang tempat ini dan hanya bisa bergantung pada pendapat Nine Nether dan yang lainnya. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia merenung sebentar. Sebelum melihat Mo Feng dan mempertimbangkan, saya sarankan pemberhentian pertama kami menjadi pagoda pemurnian tubuh primordial. Pagoda pemurnian tubuh primordial, Mu Chen tercengang. Hehe, di zaman kuno, ada 30 pagoda pemurnian tubuh di Divine Beast Origin dengan efek divine dari pemurnian tubuh fisik. Jika seseorang dapat melewatinya, tidak hanya mereka dapat memperoleh peningkatan pada tubuh fisik mereka, mereka juga akan dihargai secara berbeda, tergantung pada pencapaian mereka. Rumor mengatakan bahwa Divine Ability dan Kuasosein artefak bahkan termasuk dalam hadiah, Mo Ling terkekeh. Kemampuan surgawi, artefak semu Sein. Wajah Mu Chen langsung berubah saat dia menatap Mo Ling dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berharap pagoda pemurnian tubuh primordial bahkan memiliki hadiah seperti itu. Di dunia seribu besar, seni surgawi yang lebih tinggi dari peringkat sempurna dikenal sebagai kemampuan surgawi. Belum lagi seorang ahli sovereign, bahkan Earth Sovereigns akan tergoda oleh kemampuan surgawi. Itu karena setiap kemampuan surgawi memiliki kekuatan destruktif. Sesuatu yang melampaui batas seni surgawi, kemampuan surgawi. Dan orang bisa mengintip melalui ini dari apa yang disebut kemampuan berdaulat. Adapun artefak Kuasosein, tidak diperlukan penjelasan karena terbukti dari piramida penekan setan cahaya bintang. Secara alami, piramida penekan setan cahaya bintang adalah artefak Sein asli, item pada tingkat yang lebih tinggi daripada artefak Kuasosein. Namun meski begitu, ini adalah alasan mengapa itu lebih menggoda bagi Mu Chen. Itu karena artefak Sein asli terlalu kuat untuk dia gunakan dan tidak mungkin dia mengendalikannya. Tetapi jika itu adalah artefak semu Sein, dia mungkin bisa menambahkannya ke kekuatannya. Betulkah? Mu Chen memandang Nine Nether dengan tidak percaya saat dia mencari konfirmasi lain. 9 Nether mengangguk, itulah yang sebenarnya. Tetapi seseorang harus mendapatkan pencapaian luar biasa di piramida untuk mendapatkan kemampuan surgawi atau artefak Kuasosein, dan siapapun yang dapat mencapai prestasi seperti itu adalah para jenius dari klan binatang surgawi yang kuat. Mu Chen menjilat bibirnya, karena itu tidak terduga, jika apa yang disebut kemampuan surgawi dan artefak semu Sein dapat diperoleh dengan mudah, maka itu tidak akan begitu langka. Hanya klan puncak yang dapat memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk membangun pagoda pemurnian tubuh primordial. Tetapi dari 30 pagoda, hanya 5 yang tersisa. Selanjutnya, mereka semua rusak dan dengan demikian, kuota sangat terbatas di setiap pembukaan pagoda pemurnian tubuh primordial. Oleh karena itu, persaingan untuk kuota tersebut pasti akan sangat ketat. 9 Nether menambahkan. Mu Chen mengangguk, lagi pula, ada lebih banyak pasar daripada pasokan. Dengan efek surgawi dari pagoda pemurnian tubuh primordial, tidak ada yang mau melepaskannya dengan mudah. Karena semua orang sudah tahu betapa luar biasanya pagoda pemurnian tubuh primordial, mari kita memilih apakah kita harus pergi dan bersaing. Nine Nether memandang Mu Chen dan 2 lainnya. Karena mereka sudah membentuk tim, pendapat semua orang harus dikoordinasikan untuk mencegah perbedaan pendapat. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia merenung sebentar, sebelum mengangkat tangannya. Dia sudah melakukan kontak dengan Sutra Naga Phoenix tingkat kedua, jadi dia hanya bisa meminjam kekuatan pagoda pemurnian tubuh, maka dia mungkin benar-benar dapat menembus ke tingkat kedua. Pada saat itu, pasti akan ada perubahan besar pada kekuatan bertarungnya.
Karena itu, dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Mo Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Karena kita sudah berada di Divine Beast Origin, saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan mudah bagi kita. Saya juga ingin tahu para jenius dari klan lain. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Mo Feng mengangkat tangannya. Ketika Mo Ling melihat keputusan Mo Feng, dia terkekeh, aku akan mengikuti kakakku. Nine Nether langsung tersenyum saat melihat pendapat mereka, lalu dia melihat ke arah barat laut dan tersenyum. Karena itu masalahnya, maka kita akan pergi dan melihat pagoda pemurnian tubuh primordial yang terkenal. Benua yang luas itu compang-camping dan rusak, dipenuhi dengan suasana seperti kehancuran di seluruh wilayah ini. Tetapi bahkan jika benua ini compang-camping, itu masih memancarkan tekanan unik yang menyebabkan semua orang di sini merasa hormat di hati mereka untuk zaman kuno. Melihat cakrawala yang tak terbatas saat angin bertiup, 4 garis cahaya terbang dari kejauhan, membawa suara angin yang menusuk telinga saat mereka dengan cepat terbang ke kejauhan. Keempat garis cahaya itu secara alami adalah kelompok Mu Chen, yang telah menempatkan tujuan mereka di pagoda pemurnian tubuh primordial setelah tiba di asal binatang surgawi. Mereka telah melakukan perjalanan selama hampir setengah hari dan mereka juga bertemu dengan klan binatang spiritual lainnya di sepanjang jalan. Tetapi karena mereka memiliki penjaga dan ketakutan satu sama lain, mereka tidak memiliki perselisihan. Lagi pula, sebelum melihat harta apapun, tidak ada yang ingin menghabiskan energi mereka dengan sia-sia. Siapapun yang bisa datang ke Divine Beast Origin bukanlah orang biasa, atau mereka memiliki beberapa kemampuan. Karena itu, mereka tidak akan memprovokasi orang lain tanpa manfaat. Justru begitu, jadi Mu Chen dan yang lainnya merasa agak bebas dari masalah dalam perjalanan mereka. Menurut arahan kami harus 1 hari jauhnya dari pagoda pemurnian tubuh primordial terdekat. Saat mereka terbang, Nine Nether memegang kompas yang terbuat dari tulang binatang dengan kilau di atasnya yang samar-samar membentuk peta buram dengan gambar pagoda di tengah peta. Itu pasti tujuan mereka untuk perjalanan ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya, dia tidak cemas, karena dia sedikit menutup matanya dalam perjalanan mereka. Saat pikirannya beredar, dia tanpa henti menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Tapi karena Mu Chen dengan cepat menyerap energi spiritual, dia bisa merasakan gelombang energi aneh yang tercampur di dalamnya dan ketika diserap ke dalam tubuhnya, Mu Chen bisa merasakan aura darahnya tampaknya menjadi sedikit lebih hidup. Energi spiritual di asal binatang surgawi sebenarnya mengandung sedikit energi yang dapat memurnikan tubuh fisik. Sedikit menelusuri kembali energi, Mu Chen bisa merasakan bahwa itu adalah aura sunyi yang menyebar di antara langit dan bumi. Tidak heran mengapa Divine Beast Origin memiliki kepentingan dan bobot seperti itu di Divine Beast Continent. Berkultivasi di sini sangat bermanfaat bagi klan binatang spiritual dan surgawi. Mu Chen dalam hati memuji, meskipun dia telah menyerap selama setengah hari, peningkatannya masih tidak sebanding dengan setetes pasta darah spiritual. Tetapi itu tidak ada habisnya di tempat ini dan dia tidak perlu mencari-cari seperti yang dia lakukan untuk pasta darah spiritual. Dalam jangka panjang, kenaikan ini agak menakutkan. Sepertinya efek pemurnian yang dimiliki Divine Beast Origin untuk tubuh fisik benar-benar bermanfaat. Merasakan aura darah yang melonjak di tubuhnya, senyum muncul di wajah Mu Chen dan dia semakin berharap ke pagoda pemurnian tubuh primordial. Selama dia bisa menembus ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, dia akan mampu menghadapi penguasa kelas ke-7 hanya dengan tubuh fisiknya saja pada saat itu. Dia tidak hanya perlu membantu Nine Nether mendapatkan garis darah primordial Unding Bird selama perjalanan ke Divine Beast Origin ini, tetapi dia juga perlu meningkatkan kekuatannya sehingga dia memenuhi syarat untuk bersaing demi evolusi Great Solar Unding Body ketika Istana Surga Kuno muncul. Selama waktu hari berikutnya, mereka berempat melakukan perjalanan tanpa henti dan di bawah kecepatan penuh perjalanan mereka akhirnya mencapai area di mana pagoda pemurnian tubuh primordial berada. Mereka berempat muncul di satu puncak dan mereka melihat ke kejauhan, sebelum mereka melihat sebuah kota besar yang ribuan mil jauhnya berdiri di kelompok pegunungan. Meskipun kota ini sudah dalam reruntuhan, mereka masih bisa mengatakan keagungan yang pernah dimiliki. Meskipun dalam reruntuhan, selama zaman kuno, kota ini pastilah kota besar di Origin Beast Divine. Itu adalah Great Desolate City,
kekuatan utama dari Divine Beast Origin di zaman kuno, ada pagoda pemurnian tubuh primordial yang tersisa di kota ini. Nine Nether menunjuk ke arah kota kuno dan hancur. Mu Chen mengangguk sebelum melihat wilayah ini dengan mata berkontraksi. Sepertinya kekuatan tarik dari pagoda pemurnian tubuh primordial ini cukup besar. Dalam persepsinya, dia bisa merasakan aura kuat yang bersiul dari cakrawala yang jauh dan tujuan orang-orang itu adalah pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Selanjutnya, selain dari aura mereka yang bergegas dengan cepat, Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat kota yang hancur. Ada beberapa gelombang energi spiritual dan seseorang pasti telah mencapai tempat ini. Ketika Mu Chen merasakan gelombang energi spiritual di kota, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu arah, ada beberapa garis panjang di cakrawala. Selanjutnya, garis-garis itu bergerak ke arah mereka seolah-olah mereka merasakan keberadaan mereka. Dengan demikian, suara angin yang pecah segera bergema di langit di atas mereka. Haha, aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu Nine Nether, sudah bertahun-tahun tidak ada kabar tentangmu. Aku bahkan berpikir bahwa kamu telah gagal. Ketika beberapa siluet itu muncul, tawa manja seorang gadis bergema. Meskipun suaranya indah, kata-katanya sangat kasar. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, wajahnya langsung menjadi dingin. Ketika dia mengangkat kepalanya, senyum mengejek muncul. Liu Qing, sepertinya kamu masih belum melupakan kehilanganmu padaku. Mu Chen mengangkat kepalanya juga dan melihat 4 siluet muncul di langit di depan mereka. Di antara 4 siluet, ada seorang wanita berpakaian hijau. Dia memiliki sosok ramping dan menggairahkan dengan alis yang indah, terlihat agak menggoda. Hanya saja, pada saat ini, cahaya dingin melintas di matanya dari sanggahan Nine Nether. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat sekelompok orang ini. Jelas, dia bingung tentang asal-usul mereka. Tetapi menilai dari situasi saat ini, Nine Nether tampaknya memiliki implikasi yang mendalam dengan wanita berpakaian hijau bernama Liu Qing ini. Kakak Mu Chen, mereka dari klan Rock Langit. Di masa lalu, klan Rock Langit akan mengirim generasi muda mereka ke klan 9 Nether kami untuk bertanding, dan Liu Qing dikalahkan oleh kakak 9 Nether. Saya tidak pernah berharap dia berpikiran sempit ini, untuk mengingat masalah ini dengan sangat jelas. Sementara Mu Chen bingung, Mo Ling berbisik dan nada suaranya tidak memiliki banyak kesan yang baik dari Liu Qing. Klan Langit Rock, Mu Chen tertegun, sebelum sedikit menganggukkan kepalanya. Ini adalah klan binatang spiritual yang sama sekali tidak kalah dengan klan 9 Nether. Klan itu juga memiliki beberapa sejarah dan mereka memiliki garis keturunan dari binatang surgawi super, rock bersayap emas. Setelah membangkitkan garis keturunan itu, mereka akan memiliki potensi yang tak terbatas. Aku tidak pernah berpikir, Nine Nether, bahwa mulutmu akan menjadi lebih tangguh setelah sekian lama. Saat Mu Chen dan Mo Ling berbicara, Liu Qing dengan dingin tersenyum saat dia melihat Mu Chen dan alisnya terangkat. Saya sebelumnya mendengar beberapa berita bahwa Anda telah membentuk Bloodling Bond dengan manusia. Saya percaya dia pasti orangnya, kan? Petik 2. Dia memeriksa Mu Chen dengan bangga di matanya dan sedikit jijik. Penguasa kelas 6, kamu bahkan berani membawanya ke Divine Beast Origin dengan kekuatannya. Sepertinya dia cukup penting bagi Anda. Tetapi Anda harus berhati-hati. Jika dia mati di Divine Beast Origin, kamu mungkin harus dikubur bersamanya, Nine Nether. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, alisnya dirajut dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Namun, dia hanya memandang Liu Qing dengan acuh tak acuh. Dia tidak kehilangan ketenangannya setelah diejek. Tetapi niat buruk muncul di hatinya untuk gadis ini. Jika ada kesempatan, dia pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Liu Qing menatap Mu Chen dengan ketidakpedulian dan kilatan keheranan di matanya, yang pasti dari ketenangan yang ditunjukkan oleh Mu Chen, yang bukan sesuatu yang harus dimiliki seseorang seusianya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Jika menurut Anda pelajaran sebelumnya yang saya ajarkan belum cukup, saya bisa menemani Anda bermain kapan saja. 9 Nether dengan dingin berkata. Betulkah? Sudut mulut Liu Qing melengkung saat dia menoleh dan melihat seorang anggota klan di sampingnya. Kakak Zhong Teng seharusnya sudah mencapai pagoda pemurnian tubuh sekarang, kan? Haha, dengan kecepatan kakak Zhong Teng, sulit untuk menemukan lawan baginya di antara penguasa kelas ke-7.
Pakar dari klan Rok Langit itu tersenyum saat dia melihat kelompok Mu Chen dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Zhong Teng, ketika Nine Nether mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan matanya dengan sedikit ketakutan di matanya. Melihat reaksinya, Mu Chen tidak bisa menahan perasaan ragu, jadi dia mentransmisikan suaranya ke Mo Ling, "Siapa Zhong Teng?" Mo Ling mengerutkan alisnya. Kulitnya tidak terlalu bagus. Zhong Teng adalah pemuda paling menonjol di antara generasi muda klan Skyrock. Dikatakan bahwa dia telah membangkitkan garis keturunan Raja Wali bersayap emas dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia pernah bertarung dengan seorang jenius dari klan Phoenix dan tidak kalah dengan mereka. Ketenarannya sangat hebat di antara generasi muda dari alam binatang spiritual. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, baru kemudian dia mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran mengapa Liu Qing akan menunjukkan penampilan yang tak kenal takut, jadi dia mengandalkan fakta bahwa dia memiliki seseorang yang mendukungnya. Ketika Liu Qing melihat Nine Nether terdiam, dia tidak bisa menahan senyum puas. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, sampai dia terkekeh. "Sepertinya tujuanmu juga adalah pagoda pemurnian tubuh. Itu bagus. Pada saat itu, aku akan meminta kakak Zhong Teng untuk menjaga kalian." Kata-kata "hati-hati" ditekankan dan semua orang di sini mengerti alasan di baliknya. Lihat siapa yang mengaum. Mu Chen mengangkat alisnya dan dengan acuh tak acuh berbicara. Liu Qing tercengang, sebelum dia marah dengan kata-kata Mu Chen sampai-sampai wajahnya memucat. Tak lama setelah itu, dia mengatupkan giginya dan memelototi Mu Chen, lalu dengan dingin tersenyum. "Aku harap kamu masih bisa tersenyum ketika melihat kakak Zhong Teng." Setelah dia berbicara, dia tidak bisa diganggu untuk tinggal di sana lebih lama lagi dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu dengan cepat melintasi cakrawala, menuju kota yang hancur. Melihat siluet jarak mereka, Mu Chen dengan ringan menyipitkan matanya. "Zhong Teng, mereka berharap orang itu tidak menghalangi kesempatan mereka untuk pagoda. Jika tidak, Mu Chen tidak akan peduli tentang jenius mana dia berasal. Dia tidak akan sedikit pun toleran." Terima kasih telah mendengarkan.